gue gendut banget nggak mau. Udah deh. Sisi bagus gue di sini. Ya udah. Terus kita wawancara mesti belakang kayak musuhan ya. Hey guys, welcome back to my channel. Ini kayak udah lama banget aku nggak ngonten, kayak terakhir tuh 10 bulan lalu pas Songkran Day Thailand. Kalian bisa cek video terakhir aku. Dan karena udah 10 bulan, kayaknya aku pengen membalasnya dengan sebuah konten yang lebih berilmu dan lebih bermanfaat. That's why as you can see from the title, kali ini aku mau bahas tentang kehidupan S2, sharing-sharing tentang S2. Dan kali ini aku bawa 2 guest yang mereka punya background S2, jadi mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang mungkin saat ini lagi bingung mau ngambil S2 apa enggak gitu kan, atau mau ngambil S2 jurusannya apa dan gimana. Mudah-mudahan video ini membantu kalian ya. Hai. Hai guys, jadi kali ini aku udah bareng sama 2 guest yang sangat-sangat mempesona nih. Mereka udah kayaknya udah nggak sabar banget nih, udah kayak ngeliatin banget nih gue kapan ya gitu ya. Silahkan memperkenalkan diri, namanya siapa, terus lulusan dari mana? Halo, nama gue Alvin Reza. Gue biasa dipanggil Alvin. Lulusan dari S2 Lancaster University dan S1-nya dari UI. Nah, S2-nya ambil Digital Business and Innovation dan ambil Computer Science as bachelor. Nama aku Armei. Sebelumnya aku kuliah ambil S2 program MBA atau Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya S1 aku kuliah di Institut Teknologi 10 November. Ini kalau aku juga sama, jadi kita bertiga itu ngambil S2. Aku jurusan manajemen dari IPB. Nah, karena kebetulan nih kita backgroundnya beda-beda, terus kampusnya beda-beda, jadi kan lebih enak gitu kalau sharingnya terkait pengalaman masing-masing gitu kan. So, kalau kalian kebetulan lagi pengen lanjut S2 atau pengen tahu nih S2 itu kehidupannya gimana, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang dipelajarin di jurusan kalian dan kenapa ngambil jurusan itu buat S2? Ambil S2 itu adalah choices, bukan kewajiban. Tapi karena kompetisi dan di dunia pekerjaan sekarang sih, S2 itu jadi salah satu option kalian untuk menempuh lah pelajaran itu. Terus emang sih udah dari awalnya juga udah punya keinginan untuk ambil S2 karena juga orang tua punya backgroundnya juga S2 gitu. Jadi emang udah pengen juga lah passion diri kesana untuk ambil S2. Kebetulan S1-nya gue ilmu komputer dan S2-nya gue mengambil namanya Digital Business and Innovation, di mana ada irisan-irisan lah antara. Alasan lu ngambil bisnis karena lu ngerasa kayak peluang dari jurusan bisnis itu lebih gede untuk dapetin kerjaan, itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, alasan lu ngambil S2 juga karena faktor keluarga berarti. Faktor keluarga support lah, ya karena mereka juga support gue untuk ambil S2 gitu. Tapi memang bener sih kayak apapun jurusannya S1 tuh banyak banget orang yang ngambil S2-nya bisnis nggak sih? Betul, karena mereka merasa banget. bahwa ya dimanapun perusahaannya tuh pasti butuh skill bisnis gitu kan. Betul, itu penting banget sih. Ya makanya bisnis, kalau kalian bingung nih milih S2 apa, itu bisnis adalah salah satu hal yang sangat-sangat menjanjikan sih menurut gue juga, meskipun gue ngambil bisnis ya. Bisnis as in maksudnya bukan bisnis as a business, tapi seputar bisnis juga lah ya, kayak manajemen ataupun komunikasi juga masuk sebenarnya. Selain mau shifting karir juga memang udah punya plan sih untuk melanjutin S2, dan memang ya kalau dibilang memang termasuk cepet sih, kayak waktu itu kan lulusnya bulan September 2018, terus 2019 Januari udah mulai kuliah gitu. Itu mungkin memang kalau kata orang cepet banget sih ngambilnya, tapi meskipun karena mau shifting karir juga, tapi kepikiran juga nih kalau apa ya, mungkin memang gak linear sama S1, tapi sebenarnya banget nih. Iya benar-benar dari interior design ngambil business administration. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh tuh saling melengkapi gitu loh dua ilmu itu. Tapi berarti lu angkatan 2014 kan? Yes. Dan lu angkatan 2015 dan langsung lanjut S2 berarti? Yes, gue 2015, 19, terus ambil 19 ke 20, jadi di UK itu cuma setahun S2. Oh di situ dia, makanya bisa bareng sama kita. Dia setahun, lu udah tahun kan? Enggak, kalau di SBM itu programnya memang 18 bulan. Totalnya tuh Satu Dari 1,5 tahun. Oke, Enggak sampai 2 tahun. Gitu. Oke. Jadi termasuk cepet juga sih.
I see. Di IPB tuh berapa ya? Kalau aku kebetulan ngambilnya kan programnya fast track, jadi kayak pas gue ambil, gue belum cerita ya. Belum, iya sambil cerita. Oke. Jadi fast track itu kan ya akselerasi, cuman dia sistemnya itu kayak gini. Pas gue ngambil semester 7 S1, gue sekaligus ngambil semester 1 S2. Jadi dalam 1 tahun ada 2 degree gitu. Keren banget. Ya ada, cuman nggak semua jurusan dapet gitu, cuman beberapa jurusan tertentu dan kebetulan jurusan gue ada. Jadi totalnya sih, total dalam 5 tahun tuh lu udah lulus S1 sama S2 gitu. Kalau dari pengalaman aku di MBA ITB khususnya, itu memang mereka super padat sih. Emang mereka di MBA itu 18 bulan doang. Jadi kalau misalnya waktu S1 itu kan kita full ada semester ganjil, terus ada libur sebulan, semester genap libur 3 bulan gitu. Nah kalau SBM ITB khususnya tuh enggak, mereka punya timeline sendiri begitu. Jadi kebetulan kalau di UK itu di Inggris semua S2 itu emang setahun. Dan kalau dibilang padat sih nggak terlalu padat karena udah di ini ya emang di sana karena udah setahun itu jadi emang udah dikasih modul-modulnya itu pas gitu untuk setahun gitu dan kreditnya juga pas gitu udah diberikan lah dari kampus. Dan kebetulan di Lancaster University itu ada 13 modul itu dibagi jadi 3 semester. Nah, itu dibilang padat sih, ya memang padat. Cuman karena juga kita saling enjoy ya kayak mungkin karena juga di luar gitu ya kayak kesannya ada lebih yang baru. Betul. Tapi ya balik lagi kayak pressure-nya juga sangat tinggi karena banyak saingan juga itu tuh nggak cuma dari Indonesia doang, dari multinasional juga banyak banget gitu. Apalagi kita pakai bahasa Inggris di mana itu bukan primary language kita. Untuk kuliah S2 itu menurut gue sebenarnya lebih menyenangkan dari S1. Betul. Karena dari segi pelajaran kayak lebih gampang dari segi pelajaran. Tapi nyeseknya tuh di jurnal tiap hari, presentasi tiap hari, tesis di akhir tuh kayak pecah gitu. Ini mungkin kalau nambahin perspektif dari S1-nya tidak linear gitu ya. Mungkin kalau dari Ripka kan sama ya kayak oke ini gampang kok ya karena memang sudah belajar kan. Betul. Apalagi kalau dulu interior design ya cuma menggambar lah bener-bener no hitung-hitungan terus juga teori-teori begitu sih enggak lah pokoknya jauh banget. Jadi kalau dari aku sendiri menyesuaikan itu ya kalau bilang kaget ya kaget. ITB sendiri di SBM itu memang ini sih memang kalau di program ini mengedepankan belajar bersama, kelompokan juga, teaming up sih sebenarnya dalam mengerjakan tugas, belajar. Jadi jangan takut. Ya kalau aku juga sih jadi kita tuh sistemnya ada dari awal semester tuh kita dibagi kelompok. Betul. Terus masing-masing kelompok ini tuh akan presentasiin satu materi gantian gitu. Jadi kita belajar itu nggak melulu dari dosen gitu loh, tapi kita tuh saling sharing ilmu. Karena kalau orang mau ngambil S2 itu kan benar-benar keputusan diambil secara mindful gitu. Gue sadar nih gue mau, berarti gue komitmen gitu. Gini juga nggak sih kalau S1 itu kan emang kewajiban, tapi kalau S2 itu ya pilihan. Ketika lo mau memilih berarti lo harus siap dengan konsekuensinya kan, tanggung jawab sendiri kan kayak gitu. Nah mungkin ini ngaruh sih, aku pengen nanya kalian kenapa ngambil S2? Karena sebenarnya lebih ke kesempatan sih. Karena jujur aja nih kalau dulu sih sebenarnya semua dicoba gitu ya dari lamar pekerjaan, terus juga apply kuliah, terus juga dari keluarga support terserah mana duluan yang mungkin rezeki kamu. Kalau aku ya itu alasan personal aku. Jadi ya bisa dibilang this is the best decision ever sih. Beneran itu mengubah pola pikir, terus juga kita bertemu orang-orang yang rich banget backgroundnya, terus kita jadi kaya banget sih dari cara berpikir, terus juga dari ilmu. Gua sih kenapa langsung ngambil itu bisa dibilang juga salah satu pelarian ya kayak bekerja. Jadi emang pelarian lo. Itu yang paling sebenarnya itu yang paling membuat gua takut. Itu kayak worry gua. Pasti banyak banget sih sebenarnya pikiran-pikiran yang setelah lu S1 itu tuh apakah gua bisa mendapatkan pekerjaan. Setuju. Lu emang gue takut banget kayak pada saat itu shifting dari setelah selesai S1 gue kayak aduh gue takut banget nih kayak gue nggak bisa dapat kerja deh atau gimana gitu. Gue tahu itu insecurity lu ya kayak insecure banget gitu ngerasa kenapa tapi itu bukan menjadi alasan yang kuat juga lah untuk kalian untuk mengambil S2 gitu. Itu hanya keputusan pribadi gue aja lah gitu kenapa gue pengen ambil S2
Dan itu juga didukung oleh orang tua gue yang mereka juga support gitu ke gue. Lu juga bisa mengexpand ini lu ya, job opportunity lu. Jadi misalkan gue pertamanya kan mungkin computer science, ilmu komputer. Jadi mungkin pekerjaan yang gue bisa dapatkan itu lebih ke technical side, mungkin menjadi programmer atau misalkan menjadi engineer gitu. Tapi kebetulan karena gue masuk ke bisnis gitu, karena gue pengertian bisnis, jadi bisa masuk ke merambah ke dunia bisnis juga kayak gitu. Tapi jangan beranggapan kalau habis S2 cepet dapat kerja ya guys. Come on. No, it's a big no. Tuh, Enggak ini sama sekali. problem aku banget sih. Jadi kayak ya aku juga nunggu kayak setahun sih buat dapat kerjaan yang tepat gitu ya, maksudnya yang benar-benar kerja full time dan tepat ya. Jadi pendidikan tuh sebenarnya bukan satu hal yang kalau pendidikan lu S2 lu dapat kerja cepet, enggak, sama sekali enggak. Apalagi kalau perusahaannya startup itu tuh dia nggak terlalu mementingkan latar belakang pendidikan, lebih ke pengalaman dan skill yang lu miliki gitu. Kalau gue sendiri sih sama sih kayak mereka alasan S2, tapi tambahan lagi mungkin karena kesempatan kali ya. Karena kan kalau yang kayak gue itu yang fast track itu nggak gue dapetin 2 kali gitu, cuma ada sekali ya gue ambil. Sama satu lagi ini agak klasik sih. Apa tuh? Kalau gue punya prinsip kalau misalnya yang terpenting dari cewek itu adalah pendidikan menurut gue. Tapi bukan berarti kalau lu nggak punya pendidikan lu nggak cocok jadi cewek ya, kan? Kalau misalnya kalian memang masih mood belajar gitu ya, masih semangat belajar, kenapa nggak coba ngambil S2 aja gitu kan? Karena takutnya gitu kalau udah kerja males ngambil S2. Itu juga jadi consideration ketika kalian udah kenal uang. Itu udah susah banget untuk kalian bisa keluar dari zona nyaman. Benar. Jadi sebelum terpapar masalah money kenapa enggak S2 dulu gitu kan? Itu juga motivasi sih. Toh S2 cuma 2 tahun kok gitu. Mumpung corona juga ya S2 aja gitu ya. Juga kok yang Sabtu Minggu. Oh iya benar sambil kerja. Jadi disesuaikan aja sebenarnya tuh, kalau kita tahu kebutuhan kita apa, kita tahu kita pengennya apa tuh pasti ada deh yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kalian takut nih S2 ngelamarnya susah karena nggak punya experience, kalian bisa sambil part time, sebenarnya itu ngebantu istilahnya buat ngisi CV kalian kan. Sambil S2 kalian bisa part time. Kalian dulu part time nggak? Kebetulan nge-freelance sih. Nah ini juga masuk sih. Kalau lu part Dan time sebelumnya intern juga. Nah, jadi iya, sedikit ada magang. gambaran tentang suatu perusahaan gitu. Iya, gue juga. Kalau di S2 apa kalau gimana nih? Kalau S1 S2. Oh S2 ya. S2 part time sih kebetulan enggak, karena Tapi kan lo ada part time satu lagi. Iya makanya. Tapi ada part time di mana itu untuk jajan lah ya, jajan sebagai waiter gitu, dan waiter sebuah restoran di sana gitu. Dan lumayan honornya juga kalau di Indonesia gitu. Ya. Bisa beli apa? Kasih tahu nggak ya? Honornya itu sebulan bisa beli apa gitu? Sejam itu 90.000. Jadi lu kerjanya berapa kalau part time? Biasanya weekend. Oh weekend. Ya, jadi biasanya 3 hari. 3 hari itu biasanya dari jam 5 sore sampai jam 10, jadi 5 jam. Jadi kalau di total itu sehari itu kalian 450.000 kali 3, jadi 1.350.000. Restorannya ini Thailand. Jadi guys, iya itu boleh lah dibagiin. Jadi restoran Thailand. Jadi di sana itu fancy dining ya. Wah, jadi banyak otak banget. Fancy dining. Gitu. Pantesan ya. Pantesan. Gitu. Penjual banget. Berarti lo harus bisa bahasa Thailand juga dong? Enggak sih, yang penting muka kalian oriental. Gitu. Pantesan. Jadi ceritanya ketemunya Itu OT. Untuk ngurangin stres selama S2 apa sih yang kalian lakuin? Karena ya S2 itu tekanannya kan banyak banget. Guys, traveling. gue on leave guys gitu ya. Kalau buat kita itu traveling adalah salah satu hal yang bisa lo get away. Setiap weekend lu bisa travel, naik kereta gitu bisa. Manchester itu cuma 1,5 jam. Liverpool itu 1,5 jam. London 3 jam. Mengatasi stres itu apa ya nonton drakor lah. Iya kita gitu doang. Apalagi ya balik lagi ke laptop. Iya benar. Cuma mungkin jangan dijadikan bayangan kalau S2 tuh bakalan sibuk banget, karena sebenarnya kalau aku sendiri sih kemarin jadwalnya memang full time student ya. Tapi nggak 5 hari kuliah mulu guys. Jadi tuh benar. kuliahnya tuh kayak cuma 3 hari, kayak cuma setengah hari. Sisanya itu
ya bisa kita atur untuk ngerjain tugas, Jurnal, tugas. tesis, jangan lupa. Betul. Pertanyaan terakhir, tips buat yang mau ngambil S2, mungkin buat mereka yang lagi nonton terus masih galau, aduh aku masih galau nih sampai akhir video aku belum menemukan jawabannya. Apakah aku harus S2 atau membantu? Jangan buru-buru memutuskan S2 karena mungkin misalnya kalian oke lah udah punya life plan, misalnya 2 tahun lagi gue harus S2, ya boleh, tapi ketika waktu itu sudah sampai jangan tiba-tiba kalian harus gas, gue gak mau tahu jurusan apapun itu, yang penting gue S2, itu enggak. Jadi itu memang harus kita tuh memahami dulu diri sendiri maunya apa sesuai dengan keinginan kita. Terus juga harus ngeliat eksternalnya nih, misalnya kayak kemungkinan scholarship itu ada nggak dan possible nggak kita dapat, satu. Yang kedua, jurusan yang kita ambil itu dibutuhkan nggak oleh market, jangan sampai apa yang kita ambil itu ternyata tidak dibutuhkan. Gitu ya. Ikutin tren juga berarti ya, ngeliat tren juga. Itu penting tuh, harus ngeliat tren apa yang mungkin dibutuhkan dalam 10 tahun atau 5 tahun ke depan, kayak begitu. Gitu sih. Emang itulah apa ya, cara kalian untuk memastikan kalau emang diri kalian itu pas gitu untuk pada saat kalian daftar itu emang oke, gue emang mau S2 kayak gitu. Dan balik lagi sih ke tanya orang tua kalian, tanya teman-teman kalian juga, apalagi tanya yang sudah pernah S2 juga, teman-teman kalian yang udah S2 juga. Kalau ada kesempatan menurut aku diambil sih. Karena kesempatan nggak datang 2 kali, terus bisa aja kalian suatu waktu berubah pikiran terus terlambat gitu kan. Terus jangan sampai kalian mikir S2 itu menakutkan. Enggak kok, S2 itu nggak menakutkan. Atau kalian takut, di S2 itu kan yang pinter-pinter doang. Nggak sama sekali. S2 itu ya sama aja kayak belajar S1 gitu. Justru ketika kalian punya S2, kayak kalian punya pegangan nih untuk selanjutnya. Oh, kalian tahu langkah ke depan, ya kalian udah mulai lebih ringan gitu loh. Artinya nggak mikirin pendidikan lagi, bisa lebih fokus ke kerjaan, atau yang mau langsung bangun rumah tangga juga ya nggak apa-apa gitu. Itu nilai plus loh buat mertua. Menantu gue ada S2. Kita nggak tahu sih ini ngebantu kalian apa enggak, tapi harapannya sharing kita ini membantu kalian, karena kita yakin banget di masa-masa kayak gini banyak yang lagi berpikir S2 aja apa ya daripada kerja susah nyari gitu kan. Atau mau kuliah lumayan lagi di rumah, bisa kuliah dari rumah gitu kan. Soalnya teman gue juga ada yang akhirnya dia milih S2 ya karena lagi masa pandemi, itu satu faktor juga mungkin kan. Semoga ya video kali ini membantu. Kita sih nggak bisa ngasih lebih, cuman ya harapannya ini bisa ngebantu kalian. Aduh, amin. Dan pastinya makasih banget loh buat 2 gestar kesayanganku. Nih ada Alvin, ada Armey. BTW kan kerjanya sekarang apa sih? Nama kerjaannya apa? 1, 2, 3 Produk. Makasih ya Armey sama Alvin. Dan semoga yang di luar sana yang masih bingung ngambil S2 bisa Good luck untuk kalian. Ya, apapun pilihan kalian kita pasti ngedukung, karena orang itu nggak ditentukan berdasarkan pendidikannya kok pada akhirnya. Itu pilihan hidup masing-masing, oke? Oh, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow aku guys. Oh iya, follow Instagram mereka ya yang pengen tahu. Nanya-nanya, ulangi tadi ini dari ITB. Oh iya. Terus aku takut salah pronunciation deh. Lancaster. Lancaster. Nanti dikasih Instagramnya kalau kalian mau DM langsung orang yang nanya-nanya kuliah. Sok atuh silahkan. Ya, boleh banget. Boleh banget. Oke. Terima kasih, dadah. Bye.